Selanjutnya, kita masuk pada sesi simpulan dan arahan. Kepada yang amat terhormat Syekh Az-Zaitun Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang, Esos MP, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Dan selanjutnya, yang pertama, terima kasih pada guru kami, Bapak Profesor. Kami manggilnya Pak Gede. Sudah sedikit saja Pak Gede. Ya. Profesor kita Pak Gede. Mahasiswa Bapak ada semua di sini mengikuti. Karena dari sejak kuliah pertama belum jumpa lagi. Sekarang kita hadirkan di sini dan mahasiswa Bapak semua ikut. Terima kasih. Dan hadirin sekalian, cerna semua apa yang telah disampaikan. Syekh tidak akan menyimpulkan dan tidak mengomentari. Kita semua yang diberikan ilmu serap sedalam-dalamnya. Kemarin ada pertanyaan ke Syekh. Kok berani Syekh mengadakan tema ini? Transformasi revolusioner pendidikan. Apa dasarnya? Walaupun tadi oleh profesor kita sudah disampaikan. Dasar kita, Syekh terjun langsung dalam satu padepokan yang kita namakan Az-Zaitun ini baru 26 tahun. Tapi 26 tahun ini kalau untuk membangun bangsa mestinya sudah nampak kelasnya naik. Namun kita sadari hari ini kita ini seperti main itu apa? Komedi putar. Setelah itu lagi, itu lagi. Bahkan kadang-kadang turun karena capek turun. Itu komentar komedi putar. Syekh juga memberikan gambaran seperti santri bersarungan. Mencari ujung sarung itu tidak pernah ketemu. Lingkaran sarung itu tidak pernah ada ujungnya. Bagusan jarit perempuan. Kalau jarit perempuan ada ujung pangkalnya. Tapi kalau sarung santri yang bersarung tidak punya ujung, mutar itu saja. Kemudian saya menengok jam, dinding, tidak pernah angka 120 sampai 1000, enggak ada. Lingkarannya itu hanya 12. Yang membedakan waktu adalah gelap dan siang. Begitu kita terbangun jam 12, oh lampu agak temaram, malam. Mengatakan jam 12 malam. Begitu bangun, oh pagi, jam 7 pagi. Jam 4 pagi. Jalan-jalan terus, kerja jam 4 sore. Sadelnya itu ada pernya. Per itu naik tapi nggak pernah ketemu. Ketemunya sadel. Itu namanya dalam bahasa putar yang sama iterasi. Iterasi berputar yang sama namun punya nilai naik. Maka keluarlah ingin, wah ini harus ditransformasi.
Transformasi itu berputar tapi naik. Positif tadi. Maka dalam bahasa asal revolusi yang transformatif, itu orang Arab mengatakan hadam, benar. Habiskan, bangun baru yang lebih baik. Saya juga selalu merenung, mengapa Jepang cepat, mengapa Indonesia tidak cepat, bahkan ke belakang. Sama dengan premis yang disampaikan dosen kita tadi, antara Jepang sudah punya reformasi Meiji, tatkala Jepang itu hancur. Laksana mesinnya sudah mesin Jepang yang asli. LC, Land Cruiser, itu dulu adalah mobil perang. Kemudian karena zamannya sudah beda, dipakai mobil yang dipakai hari ini, LC. Jepang sudah punya. Yang tidak punya ketika itu hanya guru. Semangat sudah punya. Mengapa? Bisa ngebom Amerika. Amerika itu ngebom nuklir karena Amerika dibom. Kapal induknya dibom. Jadi tatkala Jepang itu hancur, tinggal ditanya punya guru berapa. Mengapa? Sudah tidak berpikir mental spiritual yang dimiliki oleh bangsanya, dan fase-fase untuk maju itu sudah dimiliki oleh bangsanya. Dia sudah menjajah Indonesia, dia sudah menjajah Taiwan, dia sudah menjajah China. Tekuk lututnya hanya karena bom atom. Bangkitnya cepat. Mari kita tengok Indonesia. Indonesia ketika itu semangat merdeka karena hasil pendidikan yang baru pertama. Kita tengok 1905 baru diadakan pendidikan yang hampir dinikmati oleh anak jajahan itu. Namun betapa hebatnya punya sikap merdeka, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Menciptakan nama yang punya nilai pengakuan seluruh dunia, itu penting. Baru pendidikan untuk membuat negara. Sudah ada negara, sudah ada bahasa, sudah ada bangsa, baru dimerdekakan. Jadi kalau kita bandingkan, Jepang sudah tinggal buka kunci, klik, mesin berbunyi, jalan. Indonesia menata gerobak. Yang dihidupkan ketika itu baru gerobak. Coba nyanyian kita dulu. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Ini di kota loh, bukan di desa. Naik delman, tek dung suara sepatu kuda. Itu tahun 45. Jepang sudah ngebom, sudah menjajah, menasihati, wahai kamu Soekarno, kalau kamu ingin membuat Indonesia Raya, Melayu Raya, Nusantara, tidak bakal merdeka. Ambil yang punya Hindia Belanda Timur, kamu pasti merdeka. Musuhmu tinggal satu, hanya Belanda. Kalau kamu ambil semua, Timur, musuhmu Portugis. Ambil Spanyol, musuhmu Filipina, musuhmu Spanyol. Ambil Singapura, Inggris, Malaysia, Inggris, tidak bakal merdeka. Maka
Merdeka Indonesia ketika itu lebih baik merdeka tidur dengan alas bambu daripada dijajah dengan tidur kasur mentul-mentul, kata Bung Karno. Maka stat kita dengan stat Jepang ini tidak bisa dibandingkan. Al-qiyas ma'al farik batil. Itu kata ahli logika tapi diarabkan. Membandingkan Jepang dengan Indonesia tidak bisa. Karena Indonesia stat pakai gerobak apa tadi? Delman. Ini harus diakui. Nyanyian ke kota itu loh, masa delman. Dan bangga kita. Nah, delman. Gimana? Loh, bisa duduk di muka delman saja sudah gembira. Itu anak didik Indonesia ketika itu. Itu bangga. Namun setelah berjalan hampir 80 tahun, lah kok masih begitu, muter begitu. Ini harus diadakan transformasi revolusioner pendidikan Indonesia. Nah, begitu. Itu supaya bisa seperti Jepang tadi, Pak. Karena sudah ada. Klik, mesin hidup sudah punya. Klik, apalagi sudah punya. Mental korupnya yang belum bisa dihabiskan, maka harus ada revolusi pendidikan. Dasar-dasarnya tadi kita ikut Bapak ahli hukum. Ini supaya saudara-saudara juga ikut. Petani sudah ngerti revolusi pendidikan? Ada petani Pak yang ikut. Ini pelatihan kolosal. Petani, ahli dapur, ahli masak, ahli processing padi, ikut semua ini. Mana petani? Ada berapa hari ini? 23. Sudah mengerti tadi yang disampaikan Pak Profesor. Harus mengerti. Belum mengerti juga mengerti. Baru nanti saya tanya, Syekh, lah begitu. Ini petani yang revolusioner namanya itu. Sudah ada lagi satu pertanyaan. Syekh, berani-beraninya Syekh ini menghilangkan agama. Itu kalau kurikulum abad 21 yang Syekh canangkan itu hanya ada LSTEAM. Mana agamanya? Itu pulang dari apa namanya? Yang kemarin, acara kemarin bertanya, mana agamanya? Berarti kita ini anti agama. Nah, saudara-saudara, profesor kita tadi sudah mengatakan, ini antisipasi abad 21 dengan kurikulum LSTEAM sudah tepat. Karena L itu mengandung segala macam. Kalau bahasa Malaysia, mengandungi. Kalau itu kita pakai di sini agak risih. Mengandungi. Gitu. Maka tidak diakhiri I. Mengandung. Segala macam urusan, apatah lagi agama. Semua masuk. Mengapa? Inti lau di Indonesia itu adalah kearifan lokal, Pancasila. Pancasila di sana yang ditaruh di atas ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan memberikan satu pandangan pada umatnya tentang hukum. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu milik Tuhan yang Maha Esa. Terus apa? Agama? Agama itu kecil. Ini yang ditanamkan. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu milik Tuhan. Maka diterapkan
Tuhan menganjurkan, dicontohkan King David, Raja Daud. Kami Nabi Daud, tapi kalau bapak kita King David. Tuhan lagi, ya Daud. Wahai wakilku di dunia yang namanya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Aku jadikan kamu wakilku di bumi. Fahkum bainan nas bil haqqi. Terapkan hukum pada umatmu, hukum yang benar. Maka benar itu nilai adil, ada adil dan benar. Maka disimpulkan hukum itu untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Maka agama yang sangat sempit, agama itu sempit. Kalau agama peradaban yang lebih besar, maka agama pasti dilindungi oleh ketuhanan yang Maha Esa. Mau jungkir balik 1000 kali sehari boleh. Mau munggah haji umpamanya boleh 3-4 kali setahun boleh. Karena aturannya cuma sekali setahun. Ya sudah, jangan sering-sering ngehabisi duit. Untuk kesejahteraan umat manusia jauh lebih penting dari 2-3 kali pergi ke haji. Di sini hukum itu mengasah logika, mengasah Rahman Rahim, kasih sayang. Maka ada istilah hukum progresif yang tidak tertera, keputusannya tidak tertera. Hanya kearifan pribadi hakim. Mosok yang nyuri telur dihukum kurung, yang mencuri telur bangsa Indonesia ini, kekayaan alam bangsa Indonesia ini, bebas lenggang. Nah, kearifan hakim itulah yang dinamakan hukum progresif. Maka setiap apapun yang progresif itu indah karena menggunakan hati nurani. Sang pembawa risalah mengatakan kalau kamu menemui sesuatu yang kamu pikirkan ini paradok, tanya hati nuranimu. Kalau bahasa filsafat sufinya itu saldomiroka. Tanyakan hati nuranimu tatkala kamu menghadapi sesuatu yang kamu anggap paradok. Maka ada teori hukum progresif di Indonesia. Menurut dosen kita itu dari Profesor Raharjo, Sajipto Raharjo. Beliau mengajarkan ke saya. Saya pribadi tidak pernah bisa merubah. Ya guru, dimanapun. Kalau beliau kan berubah-ubah. Kalau di OGJ guru, di sini bukan guru. Nah, gitu. Saya tidak. Karena saya diajari oleh orang sufi yang mengatakan ini bahasanya bukan bahasa Pak Gede kan. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yunsiha idahuma lam yukroma. Guru dan tabib itu dokter. Dua-duanya tutup mulut. Kalau tidak dihormati. Jadi saya diajari orang tua, diajari oleh sufi itu hormati gurumu. Guru membawa obor nak. Guru itu membawa pelita. Sekecil apapun pelita bisa membaca. Jadi tidak pernah berubah di mana-mana guru saya. Kok duluan guru mudaan gurunya?
68. Apa 6 berapa Pak lahir Bapak kan 68. 68. Masa sudah 78. Loh ada filsafat Jawa itu ada Pak, bukan Bali saja yang punya filsafat itu. Kebo nyusu gudel. Kebo itu nyusu pada anaknya, tapi anaknya yang sudah punya susu. Punya ilmu namanya, bukan gudel yang baru lahir Pak. Ini namanya gudel yang penuh susu sehingga sang kerbau menyusu. Gantian nak, dulu kami menyusuimu, saiki aku lesu njaluk susumu nak. Kebo nyusu gudel. Ini sedikit agak jauh karena menjawab pertanyaan Az-Zaitun pesantren tapi tidak menerapkan kurikulum agama. Law, hukum, di situ banyak isinya. Nanti kita buat silabi. Hukum untuk mengajarkan keislaman. Hukum untuk mengajarkan kehinduan. Dan lain sebagainya. Harus kita ajarkan semua. Jadi kalau kita yakin pada kearifan lokal bangsa, yaitu Pancasila, yang atas kita pegang. Kita kedepankan, itulah law. Isinya ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga dalam kehidupan kita semakin luwes gandes. Luwes gandes. Penak dipandang. Penak diikuti. Karena apa? Di depannya adalah law. Jadi saudara-saudara guru, kalau ada yang bertanya, kok dihilangkan kurikulum agama? Tidak ada, bahkan ditandaskan lebih mendalam lagi, yaitu law. Selama ini diajarkan nggak hukum? Dalam kurikulum Departemen Agama? Nggak ada, fikih yang ada itu. Fikih itu paham. Paham. Pahammu apa tentang ini? Kalau hukum bukan paham. Hukum itu untuk memagari. Bukan untuk menghukum. Untuk memagari supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Wa'mur bil urfi. Ini hukum adat lagi. Perintah Tuhan itu wa'mur bil urfi. Al-urfu itu kebaikan, bisa juga adat, bisa juga kearifan lokal. Wa'arid anil jahilin, singkirkanlah orang-orang yang punya pandangan tidak punya peradaban, tidak punya urfun, tidak punya adat. Maka digunakan hukum adat masih dipakai. Lagi-lagi, namun kita harus melihat yang tertulis. Biasanya disebut hukum positif dari atas sampai bawah yang diputuskan oleh negara atau yang disepakati oleh pemerintah, ditulis hukum positif. Coba bayangkan kalau kita mengenal hukum fikih, ada halal, ada haram, ada makruh, ada mubah, apa lagi? Wajib, sunat. Mari kita cari penjelasannya. Wajib. Apa itu wajib? Diberi pahala. Kan pahala ini ya. Bagi yang melakukan dan diberi siksa bagi yang meninggalkan. Terus bertanya lagi rakyat dan masyarakat, siapa yang ngasih pahala?
Siapa yang ngasih siksa? Tuhan. Kapan? Nanti di akhirat. Positif tidak itu. Abstrak. Tapi kalau kita berbuat baik sesama manusia berdasarkan Pancasila, real. Mau dikasih pahala alhamdulillah, tidak dikasih pahala, itu kehidupan umat manusia. Itulah al-urfu. Wa'rid anil jahilin, jauhi orang yang anti urfun, anti peradaban. Semua tadi sudah diurai oleh beliau. Jadi saudara-saudara jangan khawatir. Elstim ini bukan meninggalkan itu. Itu bisa sambil jalan kok. Nah kalau belajar sholat dari TK diajarkan. SD 6 tahun diajarkan. SMP SMA diajarkan. S1 diajarkan. S2 diajarkan. S3 diajarkan. Kapan selesainya? Sholat itu hanya 2-3 hari diajarkan, selesai. Buang-buang waktu. Di samping tidak naik-naik kelasnya. Apa? Sebelum SD itu apa itu? PAUD. PAUD 1, PAUD 2, PAUD 3. Masuk kelas 1 lagi. 1 SD, 2 SD sampai 6 SD. Masuk SMP, 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP. Masuk SMA, 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA. Masuk sarjana, S1, masuk S2, S3, nggak pernah naik. Nah, pelajaran ini sudah kita sampaikan kepada Menteri Agama dan Pendidikan ketika habis reformasi itu. Pak Malik Fajar. Pak Malik, apa Anda menetapkan kelas anak Indonesia ini nggak pernah naik? Yang mana Pak Syekh? Itu SD 6. Turun lagi. Kelas 1 SMP. Tamat turun lagi. Nah itu memang sistemnya begitu. Tidak, sistem itu kita buat. Kelaskan, kalau baru SD itu 1, SMP 7, 9, 10, 11, 12. Mula-mula tidak ambil peduli. Tapi sebulan 20, oh iya saya, besok kita buat peraturan. Sampai sistem semester juga seperti itu. Pak Malik Fajar mengkritisi. Saya, kok sekolah menengah diajarkan semester? Gimana? Itu untuk perguruan tinggi. Belajar itu enggak SD, enggak SMP, enggak SMA, enggak perguruan tinggi. Sama. Membangkitkan semangat belajar setelah libur sulit. Lah kalau tiap 4 bulan diliburkan, hilang 1 bulan untuk membangkitkan semangat belajar. Semester. Kasih waktu 1 bulan di rumah. 5 bulan di kampus. Mula-mula juga menentang. Kemudian sabar saja kita ini. Fasbir. Fasabrun jamil. Sabarlah. Karena sabar itu baik. Enggak lama diputuskan. Sistem semester dan kelasnya kelas 12. S1, S2, S3. Naik kelas terus. Nah yang tidak naik kelas itu hasil pendidikan Indonesia muter seperti main komedi putar. Maka diadakan transformasi revolusioner. Jangan transformasi saja. Revolusioner. Bongkar semua, jangan disebar di seluruh pulau, sentralkan di 500 titik. Angkat semua anak-anak masuk, ajarkan pertanian, ajarkan perikanan, ajarkan semua kepentingan hidup dan kurikulum Elstim. Jadi terjawab kalau tentang agama nggak disebutkan di Elstim. Jawab L saja gitu. Malah disempurnakan L ini supaya enak dipandang.
maka kita singkat LE. Law and Art. Jadi itu untuk mengisi agama bisa di LE, seni tari menari ada di LE, kemudian lain-lain yang sifatnya dimasukkan ke dalam keagamaan di LE. Cara orang Islam harus punya seni kalau sholat. Makanya diajarkan seni ruku, seni sujud, Pak. Maka kalau tidak ada art, itu repot. Maka Syekh tatkala seni bangkit dari sujud, itu sudah agak tidak nyeni, maka diwakilkan jadi imamnya. Kalau duduk sambil begini, kok seni? Nah itu LE namanya. Law and Art. Masukkan begitu. Mengajari itu jangan kaku. Kalau kaku pecah semua. Nah, bagaimana menyusun L untuk mulai diterapkan? Mulai 1 Juli pembukaan pelajaran ini. L kita susun. Tadi sudah masuk masukan dari beliau dan dari yang lain-lain sudah. Nanti saya menyimpulkan bersama-sama dengan guru semuanya. Ya ini saja. Untuk bukan nguyai, bukan ngulani, Pak. Ya namanya tuan rumah kalau nggak begini nanti, wah nggak sopan nih. Gara-gara mengedepankan L itu. Ini ada E-nya, Pak. Jadi LE masuk, jadi setiap dosen narasumber tamu harus disambut. Kalau sambutan panitia tadi masih kurang mendalam. Tidak bisa senyum ke Bapak. Kalau Syekh senyum. Mengapa? Kebo nyusu gudel. Karena Bapak dosen. Saya hormat. Hormati gurumu. Nah, maka manggilnya tidak panjang-panjang. Bapak gede. Itu penghormatan. Kata orang Cina, Changlao. Orang Cina memanggil guru besarnya itu Changlao. Saya manggil Bapak, Pak gede. Lebih dekat, kearifan lokal ini, Pak. Ahli kearifan lokal maka harus tampil dengan kearifan lokal. Para mahasiswa Pak Gede boleh ikut manggil Pak Profesor Pak Gede. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.